Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjadi pengawas acara pengadaan diskriminasi budaya positif sekolah di SDNI 1 Kesekian. Namun sebelumnya saya sampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian designasi dari CGP, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk sukses bagi suksesnya acara pada hari ini kita buka dengan umum kita bersama-sama. Ilahina Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Untuk meningkat acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDNI 1 Kesekian, yaitu Bapak Yogi Kawan, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Saya Karto selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru semester 1 Kesekian, yang saya hormati dan yang sedang berbahagia serta saya hormati rekan-rekan CGP dari SDN 1 Kesekian. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di hari yang indah ini kita bisa bertemu bersama, bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan sehat tidak kalah suatu hati. Salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap memakan ajaran beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga dalam akhir kita mendapat syafaat Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya sampaikan adalah saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang alhamdulillah besok untuk hadir menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari keseriusan para CGP. CGP itu calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 1 Kesekian. Alhamdulillah untuk angkatan 11 ini SDN 1 Kesekian ada 3 CGP yang sedang mengikuti pendidikan. Yang pertama atas nama Bu Rizkyana SPD, berikutnya Budi Martinisi SPPI, dan yang terakhir adalah Pak Halim SPD. Dengan keikutsertaan mereka mengikuti program CGP itu adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu guru di SDN 1 Kesekian itu sudah berusaha mengembangkan kompetensi supaya skill mereka bertambah, kemampuan mengajar mereka bertambah, pengetahuan mereka tentang pendidikan dan paradigma baru pendidikan juga bertambah. Sekolah tentunya mengembangkan kompetensi. Dan hari ini saya senang sekali sebagai kepala sekolah sudah senang
ketika CTP saya atas nama yang sudah tadi disebutkan di atas itu akhirnya bisa melaksanakan diseminasi budaya baku sekolah. Apa itu dan seperti apa nanti tentunya akan dijelaskan oleh masing-masing CTP. Tapi secara umum dari pihak sekolah dan ataupun saya selaku sekolah itu mendukung 100% kegiatan ini. Dan saya sangat mengapresiasi ketika guru saya untuk mengikuti acara ini, dan semoga dengan adanya acara diseminasi ini itu memberi manfaat besar bagi kita, bagi saya, bagi pengetahuan saya tentang budaya positif itu bertambah, bagi panjenengan semua juga itu nanti insya Allah menjadi ilmu yang baru. Saya kira seperti itu. Terima kasih dan selamat melakukan diseminasi. Semoga acaranya lancar dan diberkahi Allah. Dan saya akhiri bila ada berkata kurang pas. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan apresiasi kepada tiga rekan guru yang akan menyampaikan. Oke, peserta diseminasi budaya positif SDN 1 Kasih yang saya hormati. Mari semangat nih. Untuk yang kedua, mari kita ikuti bersama-sama narasumber kita bersama Bu Tin Martinisi. Aku dan Mark sekarang. Terima kasih atas waktunya Bapak pembawa acara, Bapak Sarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Kasegran yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur hari ini telah diberi oleh Allah semangat dan kesehatan yang luar biasa sehingga dapat melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak dari saya pribadi Tin Martinisi CGP SDN Negeri 1 Kasihkan. Yang kedua, tidak lupa marilah bersama-sama mudah-mudahan kita kelak sebagai kaum hawa diberi syafaat oleh Allah, diberi syafaat agar menjadi kaum Nabi Muhammad SAW dan diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak guru, rekan guru semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, baik saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, tugas yang saya laksanakan sebagai pendidikan guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, supporting saya itu Bapak Fasilitator, Bapak Klarto, Bapak Klarto, dan juga pengajar praktek Bapak Erin Trihartanto. Itu ada supporting saya dan CGP angkatan 11 kelas 054 SD Negeri 1 Kasegran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Untuk memulai diseminasi nanti, sebelumnya mari kita adakan tes speaking dulu ya, biar semangat. Baik, untuk penyemangat hari ini, mari kita bersama-sama berdiri, boleh? Berdiri.
Kalau misalkan kon seperti ini, gitu ya. Siap? Kon, gitu ya. Sebentar. Konsentrasi. Siap? Nah, oke. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, sekarang satu lagi. Ingin sukses. Ya. Ingin sukses. Siap? Oke, Bapak Ibu Guru, mohon maaf ya. Ayo kita semangat. Ingin sukses. Ingin sukses. Nah, sekarang dari pertama, Bu Ibu akan memulai dari konsentrasi. Oke, siap? Siap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Sekarang ingin sukses. Ingin sukses. Ingin sukses. Ya, sekarang tepuk pagi. Kalau guru bilang tepuk pagi, ini yes harus begini. Satu ya. Kalau siang tepuk siang, yes yes seperti itu ya. Siap? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, gitu ya. Siap? Oke, tepuk pagi, tepuk siang. Oh, nggak bilang yes yes. Tepuk siang, tepuk malam. Oke, sekarang tinggal satu lagi, tepuk sukses. Ya, Ibu Guru dan Bapak Guru semangat. Tepuk sukses. Di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Yes, huha, gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Tepuk sukses. Di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Yes, huha. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang hebat, saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman tentang praktek budaya positif di sekolah. Ya, ini sangat penting untuk berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman. Agar apa? Agar semuanya merata paham, ya, paham bagaimana budaya positif harus dipraktekkan dengan baik dan anak didik juga akan menjadi anak yang hebat ke depannya, ya. Itu. Jadi semuanya melaksanakan, semua guru melaksanakan dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapel juga semuanya, dan staf guru, terus apalagi warga sekolah, ya. Semuanya bisa memahami bagaimana budaya positif di sekolah itu penting sekali, ya, pemahamannya dan pengalamannya. Nah, Butin akan menyampaikan pemahaman tentang budaya positif dan nanti akan menyampaikan pengalamannya praktek yang kemarin saya laksanakan di dalam kelas, ya, dan juga pelaksanaan di pendidikan guru penggerak. Budaya positif yang latar belakangnya adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu yang digarisbawahi, menyenangkan. Coba kalau misalkan di sekolah atau di kelas tidak menyenangkan suasananya, bagaimana coba? Anak senang belajar atau tidak kira-kira? Tidak, ya, harus senang dulu. Jadi kita harus bisa menarik anak didik untuk bisa belajar ini menyenangkan, terus bisa anak itu ceria, tetap tersenyum, tidak ada yang berkeluh kesah ataupun dia pesimis, ya, harus optimis semua. Jadi di kelas diberikan suasana yang menyenangkan. Bagaimana untuk mewujudkan perlu ada disiplin positif di sekolah? Salah satu caranya yaitu menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, kemarin Guru Butin sudah melaksanakan segitiga restitusi yang dipraktekkan sudah
bisa melihat sendiri nanti setelah hal segitiga restitusi. Dan untuk menerapkan budaya positif itu diperlukan peran guru, peran guru dan sekolah secara optimal. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi semuanya mewujudkan budaya positif itu bareng-bareng, sama-sama, ya. Jadi satu dengan yang lain maju bareng-bareng, ya. Jadi paham dulu dan mempraktekkan yang betul seperti apa. Seperti itu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini hal penting yang kemarin saya pelajari di pendidikan guru penggerak, bagaimana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan di sekolah. Nah, saya akan menyampaikan pemahaman ini biar nanti teman-teman guru bisa paham semuanya dan bisa bersatu untuk meningkatkan kinerja kita di sekolah, ya. Yaitu bagaimana dengan melibatkan kemampuan bukti budaya dan lingkungan positif di sekolah, menempatkan murid sebagai fokus utama, ya. Kalau zaman dulu kan siswa itu sudah bagus saja, ya. Kalau sekarang fokus utama adalah murid, ya. Murid itu diutamakan. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter. Itu yang nomor satu, pembentukan karakter dulu, ya. Itu. Jadi pintar kayak apa? Yang karakternya orang pik, tidak bagus, tidak baik, ya, tidak bagus. Berarti kita ngobrol ibaratnya apa? Kita sebagai seorang guru, bagaimana sih menjadikan anak itu berkarakter yang baik, positif. Nah ini, yaitu pengembangan potensi setiap murid juga harus dilaksanakan. Oleh karena itu menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusi dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi visi di sekolah juga termasuk semua dari pemberdayaan guru semua, ya, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru semuanya, ya, untuk mencapai visi tersebut. Budaya positif di sekolah adalah suatu kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Jadi orang sedela tapi lama dan terus-menerus, ya. Jadi kontinu terus-menerus. Kalau tidak seperti itu, anak nanti tidak terbiasa, ya. Ini dijalankan dalam waktu lama. Ketika sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri siswa. Ini yang menjadi garis bawah budaya positif di sekolah, ya, harus kita kembangkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekarang di SD ini kan sudah kebiasaan, ya, setiap pagi, hari Senin, hari Selasa sampai hari Jumat kan ada kebiasaan itu sebagai pembudayaan, ya, setiap hari kontinu. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, ya. Biasanya kalau melaksanakan kegiatan pagi, anak-anak itu, ini kegiatan apa? Oh, acara. Hari ini apa? Selasa. Oh, menyanyi. Jadi anak juga mampu berpikir dan bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu dua kata yang diharapkan dari pengajaran Ki Hajar Dewantara, ya. Mandiri, bertanggung jawab salah satunya. Jadi anak diharapkan untuk bisa mandiri. Biasanya ibu guru senang lah tidak kalau punya putra di rumah mandiri. Tidak usah disuruh, dia sudah mengerjakan sholat. Tidak usah disuruh, dia sudah mengerjakan PR sendiri. Itu anak mandiri, ya, tidak disuruh. Dan bertanggung jawab ketika dipasrai dengan orang tua, anak akan bertanggung jawab sendiri. Itu adalah anak yang mandiri. Tuh. Konsep inti budaya positif terdiri dari, tadi sudah dijelaskan, perubahan paradigma belajar. Paradigma siapa? Paradigma itu pendekatan, ya. Jadi perubahan paradigma belajar. Kita semakin kesini, waktu demi waktu kita harus berubah, ya. Berubah pendekatannya, jangan itu terus, yang jangan dulu itu terus. Anak butuh kasih terus, padahal tidak berpikir tentang pendekatan belajar, ya.
pendekatan belajar. Yang kedua, disiplin positif yang tadi disampaikan di depan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi, dorongan perilaku manusia. Terusnya posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, pendekatan baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Itu salah satunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ di sebelah ada profil pelajar Pancasila yang diharapkan, ya. Itu sudah bisa dibaca sendiri, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Disiplin positif sebagai pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Nah, ini yang kemarin waktu pendampingan 2 ya, sudah proses bagaimana sih menjadikan sekolah ini menjadi anak-anak itu punya sopan santun, tata krama, kan disampaikan bahwa tutur kata oleh seluruh warga sekolah terutama murid ya, agar dapat menjadi berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Tuh, sopan santun sekarang sudah banyak ya pembentukan karakter punya siapa punya adab ya, terus punya berbicaranya itu santun ya, perilakunya sopan seperti itu dikembangkan sekali. Di samping psikologinya dia pandai, tapi yang penting pembentukan karakter ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya. Disiplin diri bisa mengatur waktu dengan sendirinya, misalkan mengatur waktu sholat, waktu sekolah, waktu mengerjakan tugas, waktu membantu ibu. Dia sudah bisa mengkoordinir sendiri, sehingga mereka bisa mengacu berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi ya, dorongan di dalam diri, tidak dari eksternal tapi dari internalnya, dari dalam dirinya untuk menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Itu semuanya itu akan terwujud jika kita bersama-sama ya. Kita punya putra sendiri-sendiri, kita dinasehati, terus di sekolah juga guru sebagai orang tua di sekolah, di rumah juga sebagai orang tua di rumah, berarti guru di rumah. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Pasti itu ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu adalah bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Coba dibayangkan kalau kita tidak mempunyai makanan dalam sehari saja, bagaimana anak-anak mau belajar semangat apa tidak? Tidak ya. Misalkan pakaian ya, anak-anak yang tadinya seragam, kok ada salah satu anak yang tidak menggunakan seragam, kira-kira ternyuh atau tidak melihatnya? Iya, apalagi orang tua, guru pun melihat seperti itu. Makanya pakaian, tempat tinggal, keamanan ini, keamanan sangat penting untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia, dan juga kesehatan. Itu sangat diutamakan di dalam anak belajar di sekolah maupun belajar belajar tidak hanya di sekolah, di rumah pun belajar bersama orang tua ya. Gitu. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan. Terus dia punya kerjasama ya dengan kelompoknya. Jadi anak itu sangat membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima, orang dijualnya baik, merasa dipedulikan. Ya, maksudnya cara Jawa itu dikatekna ya, dibahami secara tulus, memperhatikan secara tulus, tidak hanya melalui pandangan mata saja, tapi benar-benar
bisa anak itu merasa diterima dan dipedulikan. Itu karena apa? Kalau anak-anak kok merasa dicuekin, kalau diacuhkan atau tidak dipedulikan, anak-anak itu biasa merasa ada minder, ya. Itu makanya sikap-sikap itu harus kita jauhkan. Sedini mungkin kita harus mendekati anak, bagaimana pendekatannya yang bagus, yang baik, ya, agar anak itu tidak tumbuh pesimis, tidak tumbuh dendam. Itu sangat berbahaya ke depannya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia itu penguasaan harga diri. Ya, anak juga punya harga diri. Masih kecil pun anak dengan teman, berhubungan dengan teman di kelas ataupun di halaman sekolah ketika berkegiatan, itu anak juga memiliki harga diri. Ketika anak itu misalkan cara jawabnya itu dicemooh, digunduli temannya ataupun dibully, nah itu anak itu merasa dia harga dirinya tidak, dia akan merasa rendah dan merasa minder. Itu yang menyebabkan anak itu tidak akan tumbuh sikap mandiri dan karakter baik. Jadi semua keinginan itu harapannya itu selalu dianggap, maksudnya diperhatikan, ya, diperhatikan hanya oleh guru, tapi orang tua, ya, dan semua yang ada di lingkungan sekitar. Terus penguasaan pemimpin. Nah, di sekolah ini sudah berarti tentang memimpin ketika ekstrakurikuler pramuka, ketika upacara bendera, ya, seperti hari Senin. Nah, itu. Jadi penguasaan kebutuhan dasar manusia ini salah satunya adalah berprestasi dan diakui juga didengar. Ketika anak mendapatkan prestasi, misalkan juara di lomba apa gitu, anak itu merasa menjadi termotivasi, ya, menjadi satu perhatian dan diakui juga harus didengarkan. Itu didengarkan karena anak itu berprestasi. Ayo kita tumbuhkan motivasi agar mereka yang juara dapat bersemangat lagi untuk kejuaraan yang akan datang. Nah, SD kita juga sudah alhamdulillah semua guru sudah berkomitmen untuk apa? Untuk memotivasi anak agar berprestasi. Ya, visinya juga bagus, ya, berprestasi, berakhlak, gitu kan? Adaptif, seperti itu. Jadi memimpin berprestasi diakui itu sebagai kebutuhan dasar manusia. Terusnya kebebasan, ya, kebutuhan dasar manusia itu ingin kebebasan. Itu apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu salah satu kebebasan. Misalkan anak mempunyai cita-cita ingin menjadi apa, misalnya polisi, menjadi tentara, itu dia memilih punya pilihan. Mengapa kok ingin menjadi tentara? Mengapa ingin menjadi polisi? Itu nanti bisa terjawab apabila anak mempelajari di kehidupannya, dilalui di dalam prosesnya. Itu ada yang memotivasi, ya, ada yang memberi dorongan, dari motivasi dan juga mengakui untuk didengar, ya, untuk didengar, untuk mengakui bagaimana pendekatannya ke anak didik begitu. Terus kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, ya, di dalam kesenangan ini bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini bermain, humor itu sangat penting juga, ya, untuk merefresh pikiran kita ketika jenuh, ya, ketika kita sebagai guru pun membutuhkan seperti itu, ya, humor, tertawa, gitu, agar apa? Kita punya kesenangan sendiri, ya, tidak hanya melulu menghadapi misalkan tugas di rumah, tapi kita harus humor dengan teman ataupun yang mendidik seperti itu, ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu dukungan, ya, dukungan. Tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, yaitu berupa hubungan fisik, itu psikis. Yang kebutuhan dasar manusia konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini maksudnya yang berlawanan, kontrol, ya, tidak terkontrol.
Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Ini sebagai proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini tadi yang itu ya. Ya, ini posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang dalam posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid. Nah, ini ada sebagai posisi penghukum. Contohnya seperti tadi ya. Nanti akan saya tayangkan video tentang bagaimana seorang guru menyampaikan kepada murid untuk menasihati ini kata untuk penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah salah satu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Ini satunya lagi biasa penghukum dengan suara tinggi, saya baca sendiri ya. Oke. Sebagai penghukum itu nanti kemungkinan murid akan marah sebagai pendendam ya itu yang harus kita jauhi ini. Ketika diberi hukuman, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor, mobil atau dari bapak ibu guru akan menggoreskan kendaraan tersebut dari guru itu berarti proses hukumnya tidak itu ya tepat. Lanjut. Sekarang sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bisa dibuat sendiri yaitu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nah, di situ ada kalimat bagaimana menyampaikan sebuah pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Begitu. Berapa kali Bapak harus memberitakan kamu ya? Itu adalah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Nah, di sini murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di dalam membuat merasa bersalah, bagaimana hasilnya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid, yaitu menahan perasaan. Itu jangan sampai. Tidak seperti murid misalkan tadi dengan guru penghukum, murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Apabila murid tertekan, tiba-tiba bisa amarahnya tinggi dan menyakiti diri sendiri. Itu yang sangat jangan sampai terjadi anak-anak seperti itu ya, menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain, menyakiti orang lain. Sekarang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Di sini posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Kira-kira kalau posisi sebagai teman kita cocok ya, tapi di situ ada kekurangan dan kelebihannya ya. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik yaitu humor. Contoh ini dalam kalimat, ayo bantu ya, beri ibu ya. Nah itu jangan nanti sebagai teman gitu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah itu tidak berkenan di hati anak. Walaupun kita kayak sebagai teman, tapi anak akan bisa merasakan hal negatif dari posisi teman. Hal negatifnya apa?
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Itu yang menyebabkan kita misalkan seorang guru menjadikan anak itu teman, ya. Begini, dulu waktu saya belum menerima pelajaran tentang pendidikan kurikulum, saya itu merasakan sebagai teman. Tapi sekarang sudah menerima pendidikan ini, saya akan berkembang lebih baik. Bagaimana sih menjadi teman dengan murid itu, bagaimana kurangannya? Nah, di situ terjawab sudah, ya. Jadi anak itu bila tidak dibantu lagi akan kecewa. Nah, bisa juga dia berkata, saya pikir ibu guru teman saya, tapi saya merasa dikecewakan ya, dan tidak mau lagi lah saya berusaha. Nah, hal ini yang mungkin timbul dalam benak hati murid itu. Jadi murid hanya akan berintang untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung kepada guru. Di sini ada ketergantungan antara guru dan murid. Begitu juga murid ada ketergantungan kepada gurunya. Itu jika seorang guru menganggap sebagai teman, ya. Tuh, alangkah baiknya bila misalkan nanti kita memposisikan kita itu sebagai manajer. Nanti akhir akan saya sampaikan, ya. Ini hasil dari tadi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, termasuk dampak positifnya, dia akan manut, dia akan nurut, ya. Hanya saja di sisi negatif murid itu akan menjadi tergantung kepada guru, tidak bisa mandiri, terlalu tergantung sih kepada gurunya. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru dan untuk guru itu bisa membantunya. Itu yang kita harus bisa mengerjakan praktek itu. Ya, akibatnya apa? Sebagai posisi teman, misalkan kita menyuruh guru, belum tentu anak atau murid itu bisa tahu tentang murid itu, ya itu. Jadi ketergantungan antara murid dan guru dan seperti itu. Sekarang sebagai pemantau, tadi sudah disampaikan. Kalau misalkan sebagai pemantau, misalkan ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, ya. Misalkan Pak Guru dengan Adi, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Nah, itu. Jadi hasil dari sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau dengan harus, misalkan tadi dalam percakapan itu ditunjuk untuk tinggal kelas, ya, tidak mengikuti pelajaran, ya. Di waktu istirahat, anak yang misalkan terlambat sekolah diberi seperti itu dan tidak mengerjakan tugas. Bagaimana? Murid akan tadi menunjukkan emosi, ya. Gitu. Nah, sekarang sebagai manajer, ya, posisi terakhir itu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu bagaimana telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, ya. Nah itu, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi yang bila diperlukan. Misalkan tadinya anak mendapati posisi penghukum, terus merasa bersalah. Nah, ini yang di tengah-tengahnya. Nah, makanya menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, manajer bagi dirinya sendiri, bisa
bisa mengatur dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana mereka murid itu berkolaborasi. Tahu berkolaborasi bersama-sama, ya, menggabungkan cara bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ya, bagaimana sih memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk nih yang di garis bawah ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu tujuannya menjadi seorang manajer. Jadi tidak mengatur perilaku murid, tidak, tapi itu tadi mengatur agar murid justru mengatur dirinya sendiri. Jadi bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman memantau karena murid ditangani belum siap diajak. Nah, dalam hal ini nanti ada satu segitiga restitusi yang akan saya sampaikan. Di dalam posisi manajer, nah tadi hasilnya di mana posisi manajer murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya anak-anak murid dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya, sebenarnya. Dalam posisi manajer, bagaimana perilaku perasaan anak ketika menghadapi seorang guru menggunakan posisi ini, manajer. Pada posisi manajer, misalkan guru menyampaikan dengan tulus, ya, tidak dengan marah dan tidak meninggikan suara dan juga tidak menunjuk-nunjuk jari, gitu. Semuanya ada di posisi manajer. Ya, bagaimana seorang guru menempatkan diri sebagai teman murid. Posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi anak disuruh bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Tapi dengan apa? Dengan bimbingan seorang guru. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Salah satunya dilaksanakan dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas lebih tinggi keyakinan kelas. Ya, kemarin saya sampaikan kepada anak-anak di kelas dan menyusun keyakinan kelas bersama. Nanti videonya di belakang. Nih, keyakinan kelas itu adalah satu cara efektif untuk membangun mencapai budaya positif. Adalah dengan bagaimana? Dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita harus tahu dulu. Apa sih keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ya, keyakinan kelas itu merupakan satu kebaikan yang universal yang telah disepakati secara tersurat. Jadi kemarin itu dibentuk keyakinan kelas dan dikelompokkan. Ya, yang tadinya anak-anak berpendapat ini loh, tidak boleh datang terlambat, langsung dicatat, ditempel di kertas manila. Setelah itu dikelompokkan. Nah itu. Jadi kebajikan universal itu sudah disepakati dan digunakan sebagai pedoman di dalam bersikap dan berperilaku di kelas maupun di sekolah. Tuh, berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibentuk dalam sebuah kalimat positif, ya, yang harus ditaati bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa ada paksaan dari semua anggota kelas.
yang dibuat untuk apa? Untuk menertibkan siswa di kelas. Kira-kira dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah semua yang membuat keyakinan kelas? Oh iya sudah, terima kasih. Dan sudah ditempel ya itu yang hasilnya di dinding ya. Oke, terima kasih, bagus ya. Jadi sepakat kita bersama dari kelas 1 sampai kelas 6 guru kelas membuat keyakinan kelas dan selalu terpajang di dalam kelas di dinding. Nanti biar anak tahu apa saja ya keyakinan kelas kita dan memperhatikan biar apa bersama-sama menyepakati ya sama-sama mematuhi. Keyakinan kelas dibuat untuk menertibkan anak di kelas ya. Tapi ini bukan berarti menertibkan di sini bukan berarti pemaksaan ya, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa, bukan memaksa ya. Dulu tidak ada pemaksaan tapi agak berarti anak-anak berarti bertanggung jawab ya. Itu karena itu keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama dan menjadi tanggung jawab para siswa dalam menaati tanpa paksaan, adanya paksaan. Baik, menggunakan itu adalah kemarin pas hari Kamis tanggal 15 Agustus saya melaksanakan keyakinan kelas satu kelas. Tapi tidak usah lama-lama ya, nanti langsung. Anak-anak menuliskan di kertas. Ini cukup panjang ini, durasinya lama sekali ini. Ini makanya saya edit terus cut kemarin saya potong. Anak-anak walaupun misalkan di kelas disuruh tertib, ya ada saja gitu. Jadi anak didik menyampaikan hasil penulisan dari keyakinan kelas. Nah, terus setelah selesai dikelompokkan, dipilah-pilah, akhirnya menjadi hasilnya ada 5. Kemarin ada satu kehadiran termasuk disiplin, terus ada satu kejujuran, terus komunikasi, menghormati. Ini salah satunya hasil dari keyakinan kelas. Mereka menyampaikan sendiri di dalam kertas ditulis apa sih yang harus mereka jangan sampai lakukan ya.
sudah saya videokan, sudah masuk ke link YouTube kemarin ada hasil PPT ya. Terus ini menghormati kehadiran komunikasi partisipasi jujur. Di dalam keyakinan kelas ini menghormati, contohnya semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, termasuk guru dan semua ketika menerima materi pelajaran. Terus kehadiran siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi di dalam kelas. Sesi tugas, misalnya ada tugas itu selalu tepat waktu. Terus komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya partisipasi, semua siswa diharap untuk aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada yang diam dan tidak aktif, tapi diharap semuanya aktif kreatif di dalam kelas ketika menerima pelajaran. Agar apa? Agar anak itu bisa paham dan mencapai tujuan pembelajaran pada materi itu. Sekarang yang selanjutnya adalah jujur. Keyakinan kelas adalah jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan. Itu yang seringnya anak itu misalkan Pak tukaran gitu ya. Yang satu tidak mau diderek, yang satu ngotot. Nah itu yang jadi kemarin kesepakatan bersama bahwa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan dengan jujur gitu ya. Jadi keyakinan kelasnya adalah jujur gitu. Lanjut, itu sudah saya tulis keyakinan kelas itu menghormati kehadiran komunikasi dan 5 ya. Nah ini adalah segitiga restitusi di dalam pendidikan guru penggerak. Saya belajar tentang bagaimana segitiga restitusi. Kemarin dipraktekkan di dalam percakapan video kasus 1 dan kasus 2 yang sudah saya share ke link YouTube karena di dalam penilaian di LMS itu saya mengambil dari segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itu caranya dengan restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ya. Di dalam restitusi ini bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya apa restitusi ini? Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di dalam restitusi ini, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan agar mereka itu mendapatkan harga dirinya kembali ya. Tidak tujuannya baik ya, tidak dibiarkan saja, tapi agar mereka itu mengetahui bagaimana memenuhi harga dirinya kembali. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ini yang perlu digarisbawahi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi ini memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi bisa membantu murid-murid dalam hal mereka menjadi orang dan bagaimana ingin diperlakukan menjadi orang. Nah, restitusi merupakan sebuah proses refleksi dan pemulihan. Ya, kalau anak misalkan punya permasalahan kok tidak dipulihkan, nanti bisa menjadikan tumbuh terus di sini hatinya apa? Tumbuh akan merasa mudah, putus asa, itu semuanya akan ada. Makanya
harus kita beri pemulihan, beri refleksi dan pemulihan. Proses ini akan menciptakan kondisi yang aman bagi murid dan juga menjadi anak yang jujur, ya. Jujur pada siapa? Ini pada dirinya sendiri, ya. Pada dirinya sendiri juga kepada teman-temannya. Bagaimana murid itu dapat mengevaluasi sendiri tindakan yang mereka lakukan kepada orang lain dan juga bisa berpikir, ya, berpikir apa yang telah menjadikan dia itu berbuat salah, itu dia akan berpikir, itu ya proses restitusi. Nah, di sini restitusi sebuah fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Di dalam restitusi diri, murid akan menyadari sedang menjadi orang yang seperti apa, ya, bagaimana fokus menjadi penguatan karakter. Yang selanjutnya restitusi menguatkan, di mana restitusi ini, momen ini ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Jawabnya apa kira-kira? Bisa juga ya, bisa juga, asalkan mereka murid-murid itu bisa belajar dari kesalahan. Tuh. Nah, dalam disiplin yang sudah disampaikan tadi, bagaimana disiplin bermakna positif, ya. Itu ada disiplin menjadi dua bagian, disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, yang satunya identitas gagal, identitas sukses. Bagaimana menjadi identitas sukses itu yang kayak apa? Yang disiplin, konsekuensi, dan mendapat restitusi. Seperti itu. Jadi restitusi itu sebuah pilihan, ya. Konsekuensi, misalkan sesuatu harus terjadi, nah restitusinya apa? Restitusi satu pilihan. Bagaimana hukumannya? Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu identitas gagal. Jadi seseorang bila mendapatkan satu hukuman itu biasanya apa? Sesuatu menjadi menyakitkan, ya. Bisa juga ini anak menjadi gagal ketika menghadapi demikian. Hanya sebagai seorang guru bersama-sama melaksanakan segitiga restitusi dengan baik, ya. Ada 3 tahapan berdasarkan prinsip-prinsip utama di dalam teori kontrol. Di sini ada langkah, ya. Di dalam segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin, saya menggunakan ini langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita punya teori kontrolnya dan juga langkah-langkahnya, langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagai seorang guru di dalam menghadapi permasalahan muridnya. Yang ketiga, langkah menayangkan keyakinan, ya. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi di dalam diri seseorang, setiap orang itu punya motivasi di dalam diri, ya. Itu yang teori sebagai teori kontrol. Selanjutnya saya terangkan tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas menjadi bagian dasar dari segitiga restitusi tadi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Apa? Nah, nanti bisa melaksanakan segitiga restitusi itu sehingga bisa melakukan apa? Perubahan. Bagaimana melakukan kesalahan tadi dilaksanakan oleh guru, bagaimana siswa menjadi sukses, ya, sukses, menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan, misalkan anak yang sedang mencari perhatian, ya, anak yang mengalami kegagalan, dan juga mereka itu membutuhkan satu
apa tadi? Motivasi, ya motivasi. Nah di sini menstabilkan identitas. Misalkan pada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Ya, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar? Apa saja kebutuhan dasar kita? Dan tadi sudah disebutkan kebutuhan dasar. Bagaimana kita menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan, memiliki maksud tertentu. Ya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Ya, bagaimana mengenali tujuan si murid dari setiap tindakan murid. Nah, itu yang dapat kita serap di dalam penyampaian ini. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Suka atau tidak kira-kira? Ibu, Bapak Guru melihat anak kok sukanya merengek, terus nangis, terus bagaimana rasanya? Nah, itu kan? Bagaimana menghadapinya? Nah, bila sikap mendapat perhatian, misalkan anak mendapat perhatian kita, maka kita misalkan bisa menjadikan anak itu semangat, termotivasi, maka mereka memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, itu bagaimana kalimat-kalimatnya nanti bisa dilihat. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, itu ada bagaimana membuat anak didik itu misalkan berbuat salah. Nah, kita maksudnya seorang guru melakukan memvalidasinya bagaimana? Itu ada kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari yang ini ya. Nah, yang kedua ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dan ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah salah satu contoh. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, orang yang punya rasa mandiri dan tanggung jawab tadi. Ya. Bagaimana cara menghubungkannya keyakinan anak kepada keyakinan keras tadi? Yaitu contoh kalimat apa yang kita percaya sebagai keras keluarga. Gitu. Oke, ini adalah video tentang praktek pengalaman tentang segitiga restitusi yang saya menggunakan dengan posisi manajer. Ya, posisi manajer menurut saya sangat bagus untuk melakukan kesalahan anak ini, melakukan menanggapi kesalahan anak. Ini saya setel dulu yang video ini. Yang dibaca.
Ini sudah penuh sekali ini. Ini ada namanya segitiga restitusi prakteknya dengan kasus 1 dan kasus 2. Ini refleksinya sudah pembuatan dan penyusunan keyakinan kelas sudah hari Kamis. Rencana perbaikan ya. Untuk video yang nanti segitiga restitusi saya tayangkan nanti sebentar. Ini saya sampaikan rencana perbaikan dulu. Setelah melaksanakan kemarin segitiga restitusi, keyakinan kelas saya buat di sini ada rencana perbaikan buat saya. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang guru selalu melakukan evaluasi secara berkala, ya, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Misalkan ada penyampaian kebijakan baru ataupun evaluasi dari pendidikan guru penggerak, saya akan melaksanakan evaluasi secara berkala. Yang kedua, rencana perbaikan, saya terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah dan juga terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif. Jadi pemahaman budaya positif ini tidak hanya disampaikan pada satu kelas saja, tapi seluruh sekolah, semua guru harus bisa memahami budaya positif tersebut dan berbagi praktik untuk budaya positif. Yang selanjutnya, rencana perbaikan saya akan berupaya meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan juga lingkungan belajar. Dari diseminasi juga sangat bermanfaat, semuanya guru memberi masukan dan juga dari praktek masing-masing guru akan mendapat satu pelajaran dan pengetahuan baru buat saya. Makanya saya untuk ambil sebagai kebermanfaatan setiap ibu bapak guru sampaikan, ya, dari keyakinan kelas, dari penyampaian di dalam pendidikan guru penggerak, semuanya saling berkolaborasi. Ini yang membuat saya lebih termotivasi, lebih semangat. Ini karena apa? Saling berkolaborasi. Begitu juga guru pak guru ya, saling berkolaborasi dalam menghadapi anak didik, ya. Misalkan bagaimana menjadikan anak didik itu termotivasi, tidak hanya satu guru yang memotivasi, 2 guru, 3 guru, tapi semuanya, ya semuanya untuk bisa continue terus menerus di dalam pembiasaan budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD kita. Terima kasih, salam dan bahagia tergerak berpendengaran. Baik, saya akan menyampaikan video yang tadi segitiga restitusi. Sebentar. Masih perlu. Oh ya. Ini adalah praktek bersama Mas Kenza menjadi satu aktor, ya, aktor di segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin. Ini kasus anak yang mencontek, saya ambil Kenza menjadi aktornya. Ini Kenza tadi pada saat ulangan dulu itu melihat Kenza
Genza tadi ya, kasus yang ini dengan Nafisa, di mana ketika restitusi ini kasus kedua yaitu anak terlambat sekolah. Yang menjadi aktris adalah Nafisa dari kelas. Video ini sudah saya masukkan ke demonstrasi kontekstual di link YouTube, sudah disertai Bapak fasilitator. Jadi yang digunakan video segitiga restitusi yaitu dengan posisi manajer. Kira-kira benar atau tidak? Kira-kira Nafisa terlambat itu sesuatu yang baik atau tidak? Ya bagus jawabanmu. Oke, baik Ibu dan Bapak Guru semuanya, berakhir sudah tentang diseminasi budaya positif di sekolah dan berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Ibu Pak Guru semua tetap semangat ya untuk menjadikan anak didik kita berbudaya positif yang baik dan berpembentukan karakter. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya diberi sih, stopnya diberi. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara ini akan menutup, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kita itu benar-benar adalah bersama. Alhamdulillah. Akhir kata, mohon maaf bila saya